Perkenalkan, nama saya Indah Pertiwi dari kelompok 3. Sebelumnya, saya juga akan mengenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, Indah Pertiwi. Yang kedua, Niken Herdiningsih. Yang ketiga, Mulia Desya Putri. Dan yang keempat, Sri Mulia Ulfa. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang materi karya ilmiah yang terdiri dari poin definisi karya ilmiah, jenis karya ilmiah, contoh karya ilmiah, persamaan dan perbedaan karya ilmiah. Yang pertama, definisi karya ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu permasalahan yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Yang kedua, jenis-jenis karya ilmiah. 1. Karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah. 1. Reproduktif dan tidak ambigu. Yang kedua, harus objektif dan hindari kesan emosional. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, mengikuti metodologi penelitian. Dan yang kelima, berkohesi dan menggunakan bahasa yang efektif. Yang kedua, karya semi ilmiah. Karya semi ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta secara umum dan metodologi penulisan yang baik dan benar, serta menggunakan bahasa yang konkret, gaya bahasa yang formal, serta didasarkan kepada fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi yang berisi pengetahuan dan pengalaman di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh karya ilmiah. Dan di sini saya juga sudah menampilkan beberapa gambar yang berkaitan dengan yang akan saya jelaskan. Seperti yang terlihat di gambar, biasanya karya ilmiah pertama kali muat cover atau halaman depan. Halaman depan ini biasanya berisi tentang judul karya ilmiah yang kita tulis dan beberapa biodata penulis. Teman-teman bisa melihat pada layar yang pada gambar yang sudah saya bagikan. Dan selanjutnya adalah kata pengantar. Seperti yang terlihat, kata pengantar biasanya memuat tentang ucapan puji syukur dan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam pembuatan karya ilmiah tersebut, baik itu dalam pembantu materi atau properti yang dibutuhkan dalam pembuatan karya ilmiah. Selanjutnya adalah daftar isi. Seperti yang terlihat di gambar, daftar isi memuat beberapa judul tebal dari karya tulis ilmiah. Daftar isi ini sangat bermanfaat bagi pembaca. Ini memudahkan pembaca untuk menemukan bagian yang diinginkan. Dan yang selanjutnya adalah bab pertama atau biasa disebut dengan pendahuluan. Seperti yang terlihat pada gambar, pendahuluan biasanya berisi latar belakang. Latar belakang ini memuat tentang penjelasan secara umum sebuah judul karya ilmiah tulis yang akan kita buat. Dan yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini membahas tentang masalah-masalah yang akan kita pecahkan dalam karya tulis ilmiah yang akan kita buat. Dan yang selanjutnya adalah tujuan karya tulis ilmiah. Seperti yang terlihat di gambar, tujuan ini memuat tentang tujuan kita membuat karya tulis ilmiah tersebut. Dalam karya tulis ilmiah juga memuat tentang manfaat. Manfaat karya tulis ilmiah ini biasanya berisi tentang manfaat karya tulis ilmiah ini bagi pembaca. Apa manfaat yang dapat kita dapatkan dari membaca karya tulis ilmiah tersebut. Dan yang selanjutnya adalah metode penulisan. Seperti yang terlihat di gambar, metode berisi tentang metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data penulisan karya ilmiah tersebut. Dan yang selanjutnya adalah bab 2. Pada bab 2 ini membahas tentang tinjauan pustaka. Teman-teman bisa melihat beberapa isi yang terkait dengan tinjauan pustaka. Biasanya, isi yang terdapat pada tinjauan pustaka ini adalah yang berdasarkan tentang rumusan masalah yang sudah dibahas pada bab pertama. Nah, selanjutnya bab 3. Bab 3 pada karya ilmiah tulis yang saya ambil sebagai contoh ini memuat tentang analisis sintesis. Namun ada beberapa karya ilmiah yang hanya menggunakan bab 1 sebagai pendahuluan dan bab 2 sebagai pembahasan dan bab 3 sebagai penutup. Secara umumnya seperti itu. Namun pada contoh yang saya ambil ini, bab 3-nya memuat tentang analisis sintesis. Teman bisa melihat pada gambar contoh judul-judul kecil yang digunakan dalam karya tulis ilmiah yang saya ambil sebagai contoh pada pembahasan saya hari ini. Nah, selanjutnya bab 4. Pada contoh karya ilmiah yang saya ambil ini,
Di sini bab 4-nya memuat tentang kesimpulan dan juga rekomendasi. Namun secara umum biasanya berisi tentang kesimpulan dan saran. Teman-teman bisa melihat pada gambar contoh kesimpulan dan rekomendasi yang digunakan pada contoh karya ilmiah tulis yang saya gunakan sebagai penjelasan saya hari ini. Nah, selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan bagian terakhir dari karya tulis ilmiah. Namun daftar pustaka ini tidak hanya digunakan pada karya tulis ilmiah saja, namun juga pada tulisan-tulisan lainnya. Yang keempat, perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Perbedaan karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah. Secara sistematika, karya ilmiah memiliki pembuka, pendahuluan, pembahasan, metodologi penelitian, hasil penelitian, penutup, dan bagian penunjang. Sedangkan karya semi ilmiah memiliki fakta dan opini penulis. Dan karya non-ilmiah memiliki orientasi, konflik, klimaks, dan anti-klimaks. Selanjutnya secara diksi atau pilihan kata. Karya ilmiah memiliki pilihan kata yang formal atau baku menurut KBBI. Sedangkan karya semi ilmiah memiliki pilihan kata formal dan juga kata populer. Dan karya non-ilmiah memiliki pilihan kata formal dan kata populer. Selanjutnya, secara ejaan, karya ilmiah memiliki ejaan yang disempurnakan oleh PEB, sedangkan karya semi ilmiah memiliki ejaan yang disempurnakan PEB dan ejaan kata populer. Dan karya non-ilmiah memiliki ejaan kata yang disempurnakan PEB dan juga ejaan kata populer. Selanjutnya kata hubung. Karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah sama-sama menggunakan kata hubung sesuai dengan PEB. Persamaan karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah terdapat dalam metodologi penelitian yang digunakan, yaitu sistematis, menyajikan data, netral, dan objektif.